Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valanaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jalur VIP-nya Cabaca, guys. Karena kalian cuma butuh 7 hari kalau kamu pakai cara ini untuk ngajuin naskahmu di Cabaca. Nah, terus ketentuan yang kemarin masih berlaku nggak, Kak? Masih. Jadi videoku yang sebelumnya, yang tahun 2022, itu tenang aja, guys. Itu cara pengajuannya masih berlaku. Ini adalah jalur VIP yang berlaku dalam waktu nggak tahu juga berapa lama. Yang penting kalian kalau udah memenuhi persyaratan, kalian ajuin aja, gitu. Oke, nanti kalau misalnya sudah nggak berlaku, baru aku bisa kasih pengumuman entah di Telegram atau di Instagram. Biasanya sih gitu kan ya. Nah, jadi hari ini aku mau ngasih tahu syarat-syaratnya apa, terus gimana caranya. Karena nanti aku bakal andil di sini untuk seleksi naskahmu. Jadi nanti aku bakal bisa ngasih masukan, oh ini Kak, kurang ini Kak, kurang ini Kak, gitu. Mungkin ya bisa membantu kalian sedikit lah gitu kan, sebelum aku ajuin ke editornya Cabaca. Jadi jalur VIP ini maksudnya adalah jalur di mana naskah kalian tuh bisa langsung ketemu sama editor gitu. Sedangkan kalau kalian upload di aplikasinya, itu kan kamu untuk ketemu sama editor, kasarannya gini, kamu di ruang tunggu dulu, di ruang tunggu kamu daftar dulu gitu kan, daftar dulu, nanti kamu masukin naskah. Nah, masukin naskah kamu tunggu dulu editor datang, baru kamu bisa ketemu. Jadi ada tahap-tahapan kalau di aplikasi untuk masukin naskahmu, itu ceritanya tuh kayak gitu. Tapi kalau ini kamu cukup tak kasih tahu caranya kayak gini. Kalau memenuhi syarat, kamu langsung ajukan aja ke aku. Nanti aku lihat naskah kalian kurangnya apa, ininya apa, ya kan. Baru aku nanti ajukan ke editor. Karena dari aku sendiri, aku juga harus nge-review naskah yang masuk. Jadi nanti benar-benar aku baca naskah kalian dari segi plotnya gimana, dari segi pokoknya isinya gimana lah gitu ya. Oke, daripada kalian penasaran, kita lanjut aja belajar bareng with Valen. Guys, ada dua ketentuan gimana caranya kamu bisa masuk di platform Cabaca jalur VIP. Yang pertama adalah kamu bisa menggunakan naskahmu di platform sebelumnya, atau kamu bisa mengajukan naskah baru. Nah, dari awal nih ya, ini adalah syarat-syarat. Nanti kalian harus catat ya, langsung dicatat ya. Syarat-syarat untuk pengajuan naskah dari jalur platform lain. Jadi naskahmu yang udah kamu upload di platform lain, terkhususnya di Wattpad. Oke, kita lanjut. Nomor 1. Oke, syarat yang pertama adalah kamu wajib ngajuin dengan genre romance. Romance boleh mix dengan genre lain, seperti romance thriller, romance adult, romance apa gitu kan ya. Dan itu pokoknya semuanya nuansa romance lah yang diinginkan oleh editor. Oke, yang kedua, kamu harus punya followers. Ini bukan vote ya, followers di Wattpad itu 10.000 followers. Oke, perlu dicatat 10.000 followers atau 300.000 vote. Vote ini tuh kayak bintangnya itu loh, bintangnya di cerita kamu itu sampai 300.000 enggak gitu. Jadi kalau enggak 300.000 vote, kalau enggak ya 10.000 followers. Itu harus kamu miliki di platform Wattpad. Oke, terus selanjutnya adalah naskah harus tamat, tidak boleh terikat dengan platform manapun. Dan kalau misalnya kalau misalnya ada di platformnya bisa dicabut, itu pengecualian. Jadi nggak boleh terikat kontrak, tidak boleh terikat di platform manapun. Dan kalau misalnya bisa dicabut, ini pengecualiannya. Oke, minimal babnya adalah 35 bab guys. Jadi kalau kamu punya 35 bab, silahkan diajukan dengan minim bab, isi babnya itu 500 kata. Jadi per babnya itu harus ada 500 kata minimal. Kalau ada 800 boleh, 1000 boleh, 1500 boleh, 2000 boleh. Oke. Jadi minimal 500 kata. Terus, nah, naskah yang kamu ajukan tidak boleh mengandung LGBT sama SARA. Kamu udah ngerti ya? Jadi nggak ada hubungan sama sesama jenis di sini. Terus,
paling lama naskah kalian di Wattpad itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian udah nulis di Wattpad 10 tahun nggak bisa diajuin, atau 6 tahun kalian nggak bisa ajuin. Jadi maksimal sekali 5 tahun. Kalau 3 tahun bisa, 2 tahun bisa, 1 tahun bisa. Jadi kalau udah 5 tahun nggak bisa guys. Oke? Terus konfliknya harus jelas, harus ada di 2 bab awal, ya kan? Konfliknya harus jelas, ada di 2 bab awal, dan endingnya pun harus jelas. Endingnya harus apa ya? Memuaskan pembaca lah gitu. Oke, ini persyaratan, udah banyak banget di persyaratan yang aku sebutin, kita lanjutin dulu. Nah, untuk naskahnya sendiri, kamu kamu nggak boleh menyinggung tentang pelecehan SEX, terus tentang aktivitas SEX. Jadi nggak boleh nih di sini. Misalnya di situ ada adegan-adegan kesana, itu kayaknya nggak boleh sih. Bolehnya tuh adegan romantis, itu aja implisit gitu. Jadi bukan eksplisit ya. Jadi implisit, benar-benar nggak digambarkan secara vulgar gitu. Terus tidak boleh ada aktivitas hubungan keluarga tentang SEX, itu tidak boleh. Jadi misalnya adik sama kakak itu nggak boleh ya. Terus tidak boleh ada aktivitas tentang SEX anak, itu nggak boleh. Jadi ini perlu digarisbawahi. Terus novel kalian harus memiliki gaya bahasa yang mudah dicerna sama pembaca. Maksudnya adalah bahasanya itu bahasa yang enak dibaca gitu. Walaupun formal sekalipun, maksudnya baku, pakai bahasa baku, itu tetap kalau mudah dicerna pembaca ya itulah enak gitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai lo gue boleh, itu kan ada di dalam kalimat ini ya, di dalam kalimat dialog. Jadi kalau misalnya di dialog kamu kasih lo gue, terus kata-kata yang gaul boleh guys. Yang nggak boleh adalah di narasi. Narasi harus kata-kata baku, ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau di dialog mau ngasih gue bikin ini buat lo, nah itu boleh, nggak apa-apa. Tapi di penjelasannya kata Sivana yang masih berdiri di depan perpustakaan. Jadi tetap pakai bahasa baku untuk penjelasan di dalam dialog. Itu diperbolehkan. Jadi kan bahasanya santai gitu. Itu boleh dipakai. Oke. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini, jangan lupakan konflik. Konflik di awal di bab 1 sampai bab 3 harus benar-benar menarik hati. Oke. Kalau kamu mencari tahu yang menarik hati di bab 1 bab 3, kamu bisa baca ceritaku menikahi paman calon suamiku di Cabaca. Itu bab 1 dan bab 3-nya kalian pasti akan jengkel. Jadi kalian buat sesuatu yang berbeda di bab 1 sama bab 3. Nah, aku nantiin nih. Ya, aku menantikan gimana kalau kamu ngajuin naskah ke aku dan aku pengen baca tuh bab 1 sama bab 3-nya. Oke, kita lanjut dulu persyaratan selanjutnya. Nah, persyaratannya kalian wajib untuk promosi karya kalian sendiri di Cabaca. Oke, itu wajib banget untuk penulis yang kepengen ngajuin naskah di Cabaca. Terus tema yang harus dihindari adalah high fantasi, terus ada BL, ada GG, ada fanfiction. Itu nggak diterima guys. Terus ada cerita berlatar belakang Jepang dan Korea. Itu tuh juga tidak boleh diajukan khusus untuk jalur VIP. Oke, jadi tema-tema yang aku sebutin barusan tidak boleh diajukan di jalur VIP ini guys. Oke, nah untuk naskahmu yang udah pernah dikontrak di PF lain, terus masa kontraknya udah habis, atau buku-bukumu yang udah terbit cetak, terus kamu pengen diajuin ke sini, mohon maaf banget, tidak bisa diajukan guys. Khusus itu ya guys. Jadi kalau yang masa kontraknya habis, kamu nggak bisa ajuin ke sini. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kamu sudah terbit cetak, nah itu tidak boleh kamu ajukan ke jalur VIP ini guys. Oke guys, itu sekian yang dapat aku sampaikan dari syarat naskah novel yang diupload di Wattpad gitu ya kan, diupload di platform lain lah gitu. Nah sekarang untuk naskah baru, jadi naskahnya tuh baru bener-bener ongoing banget, bener-bener baru lahir gitu kan. Nah ini syaratnya adalah yang pertama, genre utamanya yang dicari adalah romance, boleh mix genre ya kan. Terus followers di Wattpad sama 10.000. Kalau kamu update atau upload di Karya Karsa, asalkan Karya Karsamu followersnya udah 1.000 minimal. Oke, itu kamu bisa ajuin ke sini. Nah, naskahmu itu tidak boleh terikat dengan platform manapun, X maupun non-X ya kan. Terus tidak boleh dalam masa ikut lomba gitu. Jadi kamu benar-benar naskah itu free.
Oke, novel terdiri dari 35 bab, ditulis minimal isi per babnya ada 500 kata, terus kamu ditulis maksimal sekali ada 5 tahun. Jadi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun kita masih menerima, 4 tahun masih menerima, 5 tahun persis kita juga menerima. Selanjutnya adalah no LGBT, terus karakternya jelas, konfliknya jelas, endingnya jelas gitu kan. Ini hampir sama kok seperti yang syarat untuk PF. Nah, terus untuk gaya bahasa, terus kamu wajib rajin promosi, ya kan, itu hampir sama seperti syarat untuk pengajuan dari novel yang udah kamu publish di platform. Terus tema yang dihindari juga sama. Jadi ada fanfiction, ada GG, ada BL, ada high fantasi. Terus ada fanfiction ya, terus ada apa lagi? Cerita yang bernuansa tentang Korea dan Jepang, itu juga nggak boleh. Jadi ini adalah beberapa tema-tema yang dihindari untuk masuk di jalur VIP. Nah, untuk kamu yang belum tahu dari segi keuntungan masuk di Cabaca jalur VIP ini tuh sama seperti tahun lalu di tahun 2022. Dan itu masih menggunakan sistem tingkatan ya, level. Nah, level yang pertama itu adalah, untuk level yang paling rendah adalah bintang laut dan udang. Nah, bintang laut terus udang gitu ya, itu nanti bakal membayar bab 1 sampai bab 3 adalah 250.000. Kemudian nanti naik satu lagi yaitu penyu. Nah, penyu ini kamu bakal dibayar 1 sampai 3 babnya itu dapat 300.000. Jadi anggaplah ini seperti bonus TTD gitu ya. Terus di atasnya lagi, nah selanjutnya adalah kepiting, kuda laut, paus. Ini nanti bab 1 sampai bab 3 itu akan sama dapat bonus TTD 750.000. Level yang paling atas adalah gurita. Nah, gurita ini kamu bakal dapat 1 juta di 1 sampai 3 bab. Jadi ini anggaplah bonus TTD gitu ya, uang kamu lah sebelum kamu dapat royalti gitu. Jadi kamu bakal dapat di antara 250 sampai 1 juta. Terus bedanya apa tingkatan itu kok ada yang sama Kak gitu kan? Bedanya adalah dari harga royalti per babmu. Jadi kalau yang di tingkatan paling bawah itu 2.000, tingkatan paling atas itu 5.000. Nah, kamu bisa melihat penjelasan keuntungan ini di deskripsi. Ada video yang kemarin ya kan, itu masih berlaku sampai saat ini. Oke, jadi keuntungan yang tahun 2022 kemarin itu masih berlaku sampai saat ini. Bahkan cara pengajuannya masih berlaku sampai saat ini. Jadi ini tuh jalur VIP itu jalur kedua lah dari jalur yang pertama. Jalur yang pertama kan lewat aplikasi. Nah, jalur yang kedua ini kamu langsung editor. Nah, itu nanti langsung masuk lewat aku gitu maksudnya. Oke, well guys, yang berbeda adalah dari kontraknya, lama kontraknya. Jadi lama kontrak yang pertama di tahun 2022 itu 2 tahun. Terus yang di 2023 itu adalah 5 tahun. Oke guys, aku mau bahas karena banyak banget yang protes. Kenapa sih Kak? Kok lama? Lama itu merugikan penulis loh Kak. Gini-gini. Naskahmu itu nggak bisa dilempar kemana-mana loh Kak. Gini-gini. Oke, sebenarnya kalian itu kepengen produktif atau kepengen stuck di tempat? Gitu aja sih intinya. Kenapa? Karena kenapa sih kepengen pindah satu naskahmu itu ke tempat lain? Kenapa kamu nggak bikin lagi? Kalau kamu pakai itu terus kamu lempar, kamu nggak jadi produktif guys. Itu yang pertama. Makanya kamu nggak punya banyak naskah tamat akhirnya. Karena kamu cuma terpaku udah selesai nih tamat, nanti aku bakal dapat keuntungan ini lain lagi. Gitu. Terus pemikiran kalian nih ya tentang naskah Cabaca ini sama naskah yang seumur hidup gitu kan. Itu royalti setelah naskah tamat, itu royalti akan berlaku seumur hidup ketika kontraknya seumur hidup gitu. Maksudnya gimana? Jadi kamu tuh udah nggak kerja, udah tamat naskahmu. Selama masih ada yang baca, sampai kamu nanti tua, ya kamu bakal gajian terus sampai tua gitu. Jadi kamu tinggal promosi gitu aja gitu loh. Ini untuk sistem X, karena ternyata banyak yang belum tahu. Nah, terus kalau naskahnya tamat nggak bisa ditarik, menurutnya nggak dapet pendapatan loh. Terus kemarin juga ada yang bahas katanya bakal kehilangan hak cipta. Aku mohon maaf banget nih, ya kan? Tetap hak cipta itu milik kita, nggak akan berubah sampai zamannya berubah gitu kan. Itu akan tetap jadi milik kita guys gitu. Nah, kalau misalnya kamu pakai yang lama sistem kontraknya, itu enak buat kamu. Karena buat aku ya, perpanjangan kontrak itu tuh kadang ada yang ribet, ada yang gampang. Dan kita tuh kalau misalnya nggak diperpanjang kontrak gitu, bingung juga naskah mau ditaruh di mana gitu loh. Jadi kalau pemula, berbahagialah punya kontrak lama. Nanti ada saatnya kamu bikin novel, terus kamu produktif, terus kamu tahu, kalau aku masukin ke sini lama, kalau masukin sini sebentar. Nanti kamu kayak nyiapin gini loh. Kalau kamu sudah punya 10 novel tamat, ya kan? Kamu bisa memilah nih, 5 novel nih aku mau jadiin X aja.
5 novel aku mau jadiin non-X. Jadi yang satu bisa dipindah-pindah, yang 5 bisa stuck di tempat. Tujuannya apa? Aset dana pensiun, guys. Aset dana pensiun. Karena apa? Semakin banyak novel produksi, semakin aktif dan produktif kamu nulis, semakin banyak tabungan masa depanmu. Oke, kita lanjut. Buat kalian nih yang nggak punya viewers di Wattpad, nggak punya viewers di Karya Karsa, kan aku punya grup Telegram, bisa kalian saling follow, terus kalian ngajak teman atau ngajak keluarga untuk follow Wattpad kalian, itu boleh, karena follow di Wattpad itu kan gratis, nggak bayar, kalian saling bantu, cuma follow loh, bukan vote loh ya, follow tuh cepet banget kalau kalian punya relasi banyak, punya grup banyak. Terus di Wattpad itu memang ada budaya untuk saling tuker follow, guys, itu ada budayanya kayak gitu, banyak banget gitu kan. Kalau misalnya kalian mau berusaha dapat follow banyak, gak apa-apa gitu, semakin banyak yang follow, karena kalau di Wattpad itu semakin banyak yang follow, semakin banyak orang yang ngevote, itu semakin banyak yang baca. Jadi pertama memang belum banyak yang baca, tapi nanti semakin lama kan semakin banyak yang vote gitu. Itu kalau kamu belum punya viewers di Wattpad atau di Karya Karsa, itu memang kayak gitu, guys, budayanya memang kayak gitu. Terus walaupun kamu ikut jalur VIP, kamu tetap akan masuk seleksi naskah. Jadi nggak langsung masuk gitu ya. Cuma lebih cepat daripada kamu seleksi lewat aplikasi gitu. Kenapa? Karena kalau lewat aplikasi, ya aku udah bilang kan dari 1 sampai 3 bulan. Tapi kalau jalur VIP ini bisa cuma 7 hari. Kamu bisa mendapatkan naskahmu lolos atau enggak gitu. Jadi kamu nggak akan nunggu lama. Tapi ya itu syaratnya adalah viewers. Oke, tadi persyaratannya kamu catat ya gitu kan. Kamu catat, kamu bisa screenshot ya kan, karena nanti kalau misalnya itu sesuai dengan yang kamu mau gitu kan, kamu nggak perlu ini lagi, nggak perlu bingung lagi nonton lagi gitu kan, kamu yang penting udah catat aja. Oke, karena setelah ini aku bakal menjelaskan gimana sih cara pengajuannya kak gitu kan di untuk jalur VIP-nya Cak Baca gitu. Kita langsung aja. Oh ya guys, untuk selengkapnya dari penarikan pendapatanmu itu bisa dilakukan 4 bulan sekali. Kamu narik itu nanti dipandu sama editor lah. Terus nanti untuk informasi lain aku udah sertakan link video di bawah, kamu tonton ya videoku yang satu itu, karena itu sudah menjelaskan detail tentang platform Cak Baca, dari penarikan, bank yang dipakai, itu udah aku jelasin di sana semua. Oke, nah sekarang aku bakal masuk gimana caranya kamu mengajukan naskahmu kalau kamu sudah sesuai kriteria yang aku sebutin di depan. Oke, ini kamu screenshot lagi ya videoku yang ini, bagian yang ini kamu klik gitu kan, karena aku bakal tulis di sini apa aja yang harus kalian lakukan. Oke, nah kamu bisa tulis yang aku sebutin ini di badan email ya. Jadi yang pertama adalah judul, kedua adalah nama pena, ketiga adalah nama asli lengkap kamu, keempat adalah nomor WA, kelima adalah email aktif, keenam adalah akun media sosial. Kamu punya 3, cantumin 3, punya 2, cantumin 2, punya 1, cantumin 1. Oke, kalian juga bisa cuma nyantumin 1 aja juga boleh. Oke, terus genrenya apa, terus perkiraan jumlah babnya berapa, linknya di platform sebelumnya kalau aja itu sudah dipublish, kalau belum ya nggak usah diisi. Terus setelah itu apakah rate dari novelmu itu 16+, 17+, 18+ gitu kan ya, apakah mengandung konten dewasa. Maksudnya konten dewasa ini dijelaskan secara implisit ya, bukan yang mengandung SEX yang dijelaskan vulgar gitu. Jadi kalau misalnya ini masuknya 17+, 16+, atau 18+ gitu, itu kamu sebutin di situ juga di badan email ya yang aku sebutin ini. Terus kamu jelasin karakter utamanya apa, karakter utama dari naskahmu itu siapa aja. Kalau ada 2 tulis 2, ada 3 tulis 3 gitu kan, ada 1 tulis 1. Tapi aku saranin sih kamu tulis 5 dari karakter utama, karakter pendukung, karakter protagonis, antagonis, kamu lengkapin sekalian. Karena aku udah pernah bilang kan, lebih baik kamu lengkap daripada kurang. Karena kalau revisi itu ribet. Oke, itu untuk karakter tokoh. Terus selanjutnya, setting tempat dan tahun. Ini contohnya gini, jadi misalnya kamu ngambil latar belakang Yogyakarta tahun 2022 gitu. Atau kamu kasih latar belakang di Belanda tahun 1980 gitu, boleh gitu. Jadi itu setting tuh kayak kamu punya latar belakang di kota mana gitu, atau Jakarta tahun 2023 gitu, juga boleh gitu. Oke, kamu taruh setting dan tahun juga di badan email. Terus, nah kamu siapin dokumen
dokumen ya, dalam bentuk dokumen. Itu isinya adalah premis. Ini dokumen PDF aja ya. Itu premisnya. Premis itu konflik utama, di dalamnya itu apa. Jadi premis itu kamu bisa lihat di videoku, ada cara membuat premis ya kan. Itu kamu bikin premis. Terus yang kedua, kamu buat blurbnya kamu taruh di dokumen itu, PDF juga. Terus yang ketiga adalah plot. Nah, plot ini kamu harus menjabarkan dari awal, tengah-tengah, akhir. Nah, ini maksudnya gimana? Ini ada beberapa ya kategorinya. Kamu bisa screenshot Nah, yang pertama adalah awal konflik. Ini adalah pertemuan yang pertama. Pertemuan tokoh yang pertama. Itu dalam bentuk paragraf. Ya, satu paragraf juga nggak masalah. Yang penting itu jelas, detail. Jangan kamu tinggalkan satu konflik pun, dari konflik utama maupun konflik pendukung. Gimana caranya mereka ketemu, gimana caranya, ini kamu harus jelaskan detail di satu paragraf itu. Terus yang kedua adalah puncak. Nah, untuk di puncak konflik ini tuh ada sebuah konflik besar yang tidak bisa terhindarkan lagi. Jadi konflik ini tuh bener-bener belum ditemukan jalan keluarnya, bener-bener konflik yang udah buntu jalannya gitu. Tapi nanti bakal ada penyelesaiannya. Nah, itu nggak di sini nulisnya. Jadi di sini tuh bener-bener konflik yang tidak ada penyelesaian, bener-bener tidak terhindari dan harus dihadapin sama karakter utama. Itu puncak konfliknya, klimaksnya. Terus yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Nah, ini untuk penyelesaian konfliknya itu jadi kamu di situ menyelesaikan konflik-konflik yang kamu timbulkan dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada satu konflik yang tidak kamu selesaikan. Jadi semuanya harus selesai. Itu satu. Terus yang kedua, kamu harus menjabarkan nasib tokohnya. Akhirnya gimana? Jangan cuma konfliknya diselesain, tapi nasib tokohnya nggak dijelasin. Jadi nasib tokohnya apakah meninggal, apakah dia masih hidup, apakah dia akhirnya menjadi satu dengan cinta sejatinya, itu kamu harus jelasin di penyelesaian konflik. Oke, ini dijadiin satu dokumen ya, satu dokumen. Nah, terus kamu ini masih jadiin satu dokumen sama yang tadi, ya kan? Itu kamu kasih kelebihan naskahmu sendiri. Jadi kamu ngerti di dalam naskahmu tuh kelebihannya apa. Apakah kelebihan naskahmu itu ini tuh memakai alur flashback Kak, terus jalan ceritanya itu menegangkan, tapi ada romantisnya gitu, terus ada kisah-kisah manisnya, tapi nanti tegang lagi. Pokoknya kamu jelasin kelebihan naskahmu itu apa, biar aku paham nih. Oh ya, nanti aku baca gitu. Oke, ini jadi satu ya. Jadi yang pertama adalah premis atau konflik utama, kamu harus jelasin pertama. Terus kedua, blurbnya kamu jadiin satu. Terus setelah itu plot yang terdiri dari tiga tadi, awal konflik, puncak konflik, penyelesaian konflik. Terus yang terakhir adalah kelebihan naskah. Kamu harus jadiin satu dokumen, ya kan? Terus yang kedua, kamu buat satu dokumen PDF lagi, itu tentang sinopsis lengkap. Sinopsis lengkap ini maksudnya adalah perjalanan bentuk paragraf dari awal sampai akhir. Itu biasanya 2 lembar aja, ya, atau 2000 kata. Oke, kamu buat sinopsis dari awal sampai akhir 2000 kata, 2 lembar biasanya ya, dalam bentuk PDF atau Word. Kamu bisa siapin itu, oke? Terus yang ketiga, kamu bisa kamu bisa bikin dokumen lagi PDF juga tentang 3 bab pertamamu. Jadi kamu harus punya 3 contoh bab awal. Oke, 3 contoh bab awal kamu kasih di dokumen lagi atau PDF lagi. Oke, jadi kalian perlu catat ya. Ini sudah aku taruh di sini. Kalian tinggal screenshot aja, ya kan? Kalau kalian sudah screenshot, terus kalian bisa kirim ke Gmailku, yaitu valen.asatri@gmail.com. Kalian langsung bisa kirim ke situ dengan subjek kirim naskah Cabaca. Oke, thank you. Dan kasih ini ya, kirim naskah Cabaca strip judul naskah kalian. Oke, biar nanti aku bisa langsung baca. Ya, aku tunggu loh kalian yang kepengen bergabung di jalur VIP-nya Cabaca. Oke? Well guys, yang perlu kalian garis bawahi adalah di bagian sinopsis, jangan pernah untuk meninggalkan satu konflik sedikit pun. Jadi kamu harus mencantumkan segala konflik, dari konflik pendukung sampai konflik utama, kamu harus tulis di sana, kamu harus jabarkan secara detail. Dan kamu harus memperhatikan keseimbangan antara narasi dan dialog. Ya, untuk contoh 3 bab awal, kamu harus belajar itu guys, ya kan? Jadi narasi itu lebih hidup. Jadi gimana ya? Kamu pakai
sistemnya show don't tell lah, gitu, teknik show don't tell. Ini bakal membantu kamu banget. Jadi kamu menggambarkan rumah sakit dengan kata-kata yang indah gitu. Tapi kata-kata yang indah itu tidak bertele-tele dan menjelaskan bahwa itu ada di rumah sakit. Oke, itu kalian bisa pelajari di tips dan tutorial. Nah, jangan lupa kamu yang belum masuk ke Telegram, kamu bisa langsung gabung aja ke Telegram karena di sana bakal aku kasih contoh sinopsisku juga. Nanti aku akan kasih contoh sinopsis panjangku yang pernah aku buat di Innovel. Karena itu aku kemarin buat di Cabaca dan itu juga lolos, guys. Oke. Itu contoh ya. Contoh gimana sih cara buatnya sinopsis. Nanti aku kasih bagian buat kalian deh. Gimana sih cara buat sinopsis yang lengkap gitu. Khusus buat kalian yang mau ngajuin di Cabaca. Oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya nih ya. Karena aku nggak bakal upload sesuai jadwal untuk beberapa minggu ini karena aku bakal tiba-tiba upload ya kan, karena aku seminggu bisa lebih dari 2 kali biasanya. Oke. Dan aku juga bakal nyelesain Suami 500 juta di YouTube ini juga, jadi kalian bisa ramekan juga ya YouTubeku. Terus buat kalian yang belum follow Instagram aku, ayo follow Instagram aku @fananas_, karena di sana kamu bakal dapat informasi yang bakal aku update terus. Oke, di sana tuh kamu nggak bakal ketinggalan konten-kontenku yang akan update itu apa aja, kamu bakal dapet di sana. Oke. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan kata ucapan, dan kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.